Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru. Berjumpa kembali dengan saya Khairil Anwar, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dari SMP Negeri 1 Donorejo, Kabupaten Jepara. Pada video kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid modul 2.1. Pengertian refleksi yang saya temukan adalah momen untuk berdialog dengan diri sendiri dalam memaknai segala peristiwa. Jurnal refleksi kali ini menggunakan Six Thinking Hat yang diperkenalkan oleh Edward de Bono tahun 1985. Model ini melatih kita untuk dapat melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi memiliki cara berpikir yang berbeda. Di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Oleh karena itu, semakin sering kita melatih ke-6 topi, maka kita akan mampu melakukan refleksi secara lebih mendalam. Simbol topi warna putih itu artinya tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta, bukan opini. Topi warna merah, gambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Dan topi warna kuning, tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Simbol topi selanjutnya adalah topi warna hitam. Tuliskan kendala, hambatan, atau resiko dari peristiwa yang sedang dibahas. Topi warna hijau, jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, topi warna biru, tarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan 5 sudut pandang lainnya, bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada modul 2.1 ini saya telah mengikuti serangkaian kegiatan pada tahapan berikut. Pada tahapan pengantar, pretest, surat dari instruktur, kompetensi lulusan yang dituju, capaian umum modul 2.1, capaian khusus modul 2.1, dan alur belajar merdeka. Pada tahapan aktivitas pembelajaran, saya memahami dan mempelajari pembelajaran berdiferensiasi melalui alur merdeka. Mulai dari diri menjawab 3 pertanyaan refleksi individu, eksplorasi konsep, menyelesaikan 19 navigasi, ruang kolaborasi sesi 1 dan sesi 2 bersama fasilitator, pengajar praktik dan seluruh CGP kelas 11.214, demonstrasi kontekstual menyusun RPP atau RPL berdiferensiasi, elaborasi pemahaman bersama instruktur Ibu Novi Andari Yasminingsih, koneksi antar materi dan aksi nyata. Saya merasa senang, antusias, dan bersemangat mengikuti modul 2.1 yang mengupas tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Topik pembahasan ini sangat menarik bagi saya karena dulunya saya juga berpikir bahwa sangatlah tidak adil jika kita memberlakukan atau menyajikan satu model pembelajaran bagi semua murid kita di kelas yang notabene sangat beragam mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Topik ini akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara penerapannya. Benefit, adapun hal-hal positif yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 2.1 antara lain menumbuhkan semangat belajar bagi saya untuk mengetahui dan menggali lebih dalam seperti apa dan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi, menumbuhkan ide dan kreativitas saya untuk menyajikan strategi atau metode pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, dan memberikan motivasi bagi saya untuk terus berinovasi dalam menyajikan materi pembelajaran. Meningkatkan kepekaan saya terhadap kebutuhan murid yang beragam, meningkatkan kemampuan saya dalam manajemen dan pengelolaan kelas ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan keterampilan saya dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendorong belajar. Conclusion, murid perlu beradaptasi dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid tidak cukup dengan hanya menggunakan angkat saja. Guru yang mengajar di jenjang dengan jumlah kelas yang banyak
akan membutuhkan waktu yang ekstra dalam memetakan kebutuhan belajar murid. Guru perlu mempersiapkan bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid dan instrumen penilaiannya sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru mampu menguasai dan terampil menyajikan beberapa metode, media, materi, dan sumber pembelajaran sehingga dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan belajar murid. Creativity, lakukan asesmen diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif, melakukan asesmen formatif untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil murid, menyusun RPP, RPL modul ajar dengan filosofi pembelajaran berdiferensiasi. Proses. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda, namun mereka mendapat kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon kebutuhan belajar yang beraneka ragam itu adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.